Yang saya hormati Ibu Cahya, Bapak Sabta Nirwanda, Ibu Yeti, para pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, Menko Perekonomian, teman-teman fashion designer, dan juga teman-teman media, serta para hadirin semua. Selamat siang dan selamat datang di acara press conference Muslim Fashion Festival Indonesia yang akan berlangsung tanggal 25 sampai 29 Mei di Plaza Selatan Istora Senayan. Indonesia ini sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbanyak, memang sudah waktunya kita bisa memimpin di dalam sektor fashion muslim. Kami sudah banyak berbicara, ngobrol ya dengan Pak Taruna di sini, Ibu Dina Midiani, bahwa memang rancangan busana muslim karya para desainer Indonesia ini sudah menjadi acuan ya bagi para pencinta busana muslim dunia, karena memang karya-karya para desainer Indonesia ini memiliki keunikan tersendiri, ya, edgy, sangat edgy. Kalau kita lihat di Instagram, Mbak Jena Hara itu pengikutnya sudah banyak sekali. Kalau ngobrol-ngobrol dengan fashion designer, itu tiap kali ada posting di Instagram karya baru, itu pasti likes-nya itu sampai ribuan ya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya potensinya itu sudah sangat besar sekali. Jadi fashion designer Indonesia, terutama yang fokus terhadap busana muslim ini, memang sudah waktunya sangat mendunia, jadi leader bahkan. Di sini Bekraf sudah telah mendukung beberapa fashion designer waktu itu untuk tampil, kalau tidak salah, untuk tampil di Virgin Australia Melbourne Fashion Festival. Yang terakhir, dua desainer kami kirim ke acara Muslim Fashion Show ya di Turki baru minggu lalu. Sebenarnya dengan positioning fashion desainer Indonesia di dunia internasional itu membaik, justru memang di dalam negerinya justru akan menguat ya. Karena di dalam negeri sendiri kita tuh harus tetap menjadi tuan rumah, karena kita tahu tidak hanya produk Indonesia ya, produk busana muslim Indonesia yang beredar di pasar, tapi juga impor ya. Jadi dan brand-brand lain pun juga sudah mulai masuk. Kalau saya boleh sebut brand ya, Uniqlo itu sudah mulai masuk kepada busana muslimnya dengan outlet yang banyak itu ya. Nah, ini memang perlu dukungan kita dari pemerintah untuk bisa menampilkan karya-karya busana muslim ini di pasar, di retail lah, di retail. Kalau kita let's say kita ke retail, ke mall lah ya, kita ke mall. Mau cari busana muslim karya para fashion designer ini agak sulit ya. Harusnya kemana, ke Tamrin City ya, kemana gitu ya, untuk mendapatkan. Kita ke Senayan City lah, kita ke Senayan City ya, kita lihat semua all the brands di situ. Ada Zara ya, dan yang mana sebenarnya Zara juga sudah akan masuk ke pasar busana muslim. Tadi Ibu Cahyo sudah sampaikan betapa besar pangsa pasar busana muslim itu. Indonesia sendiri nomor 5 ya kalau tidak salah sebagai konsumen busana muslim. Nah, bahkan brand-brand yang kita katakan ya jauh ya, kalau kita nggak terpikir bahwa mereka akan masuk ke pasar busana muslim, mereka sudah istilahnya merapatkan barisan, sudah melihat ini sebagai pasar, bagaimana mereka akan masuk. Nah, di sini memang tantangan bagi kita semua, teman-teman fashion designer, juga pemerintah, untuk kita bisa bersama-sama ya membuat menguatkan positioning kita agar kita tetap menjadi nomor 1 lah di pasar dalam negeri. Bekraf pada India sepenuhnya mendukung agar Indonesia bisa menjadi pusat muslim fashion dunia. Tapi lebih dari itu, kita harus bisa menjadi sebuah pusat lifestyle muslim dunia yang
bisa menggabungkan tidak hanya busana, tetapi juga literatur. Saya sempat bicara dengan teman-teman dari IKAPI, setiap kali mereka pameran atau mengikuti Children Book Fair di Singapura, itu buku anak-anak dengan tema muslim itu paling laku dari Indonesia, itu paling laku, pasti habis. Ya, berarti literatur pun juga mempunyai positioning untuk bisa tampil menjadi satu dalam sebuah profil lifestyle muslim. Jadi tidak hanya busana, makanan apalagi, ya. Kita dengan koleksi kuliner halalnya, saya rasa ini bisa juga menjadi sebuah kekuatan. Musik juga, musik ya, kita tidak bisa menutup bahwa musik-musik yang bertema muslim itu juga mempunyai kekuatan tersendiri. Dan yang terakhir juga kriya, ya, kriya kita punya banyak sekali para pengrajin yang mana juga berfokus kepada tema-tema muslim. Jadi seluruh ini bisa menjadi sebuah kesatuan yang menjadi Indonesia sebagai pusat lifestyle. Ya. Nah, ini juga memang harus ada juga komitmen juga kita nih dari pemerintah, mungkin teman-teman dari perdagangan juga bisa membantu, ya. Jadi kalau memang kita sudah bilang bahwa Indonesia menjadi pusat busana muslim, fisiknya juga harus ada. Jangan sampai nanti kita menyampaikan atau kami berpromosi, datanglah ke Indonesia, pusat busana muslim dunia. Orang dari mana? Dari Turki, dari Rusia datang ya. Wah, karena kan Rusia juga nomor 6 ya tadi pengkonsumsi. Datang ke Indonesia, turun dari bandara sampai Jakarta. Oh, kemana ya? Kok tidak ada? Katanya pusat busana muslim. Jadi ini memang juga kita harus membangun juga secara fisik. Jadi benar-benar nyata. Kalau kita memang akan mengatakan bahwa kita akan menjadi pusat busana muslim, maka ini harus menjadi nyata. Nah, MUFES ini, memang fashion ini salah satu sektor yang paling besar. Kami berharap memang dari teman-teman fashion designer ini dengan kegiatan-kegiatannya itu bisa menjadi lokomotif untuk teman-teman dari sektor lain pun juga mulai berkarya, berfokus kepada tema muslim ini, agar tadi mimpi kita bersama ini bisa tercapai. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Kami dari Bekraf mengucapkan selamat dan semoga acara Muslim MUFES, ya, Muslim Fashion Festival Indonesia 2016 ini berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih. Terima kasih Bapak Joshua Simanjuntak, Deputi Bidang Pemasaran Badan